Bisa dimulai ya? Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Monggo masnya yang sudah bagaimana? Oke. Bagaimana kabarnya hari ini semuanya? Alhamdulillah, baik. Masih ngantuk nggak? Nggak. Ya, sebelumnya perkenalkan dulu ya. Perkenalkan nama saya Kevin Novan Rio Sialipar. Teman-teman bisa memanggil saya Kevin, nama panggilan. Nah, saya di sini berasal dari Jakarta. Ada yang tahu nggak terminal Niko tadi? Tahu. Sama taman itu kan ada taman baru. Ya, saya berasal dari mahasiswa Wilkadir Masai Jakarta, semester 7, jurusan Bahasa Indonesia. Jadi di sini saya diamanahi dari pihak kampus untuk melakukan persekolahan, magang, dan diamanahi oleh Pak Irianto tadi yang sudah disampaikan ya. Di sini saya juga ingin mengetahui perkenalan teman-teman dulu ya, satu-satu. Ya, saya absen dulu ya. membuat sesuatu itu melalui kata-kata prosedur itu. Dan sudah tulis. Kalau makanan gitu, Nah, itu mie. Itu kan ada tahapan-tahapannya kan. Yaitu tandanya teman-teman sudah melakukan sebuah
Betul. Betul. Jadi ini tapi kita tambah. Oh ini tipe ya, maaf ya. Artinya kelas 12. Ini dalam bentuk infografik. Jadi tujuan pembelajaran hari ini kita menggunakan satu dulu saja, yaitu memahami model teks prosedur dalam berbentuk infografik. Di sini ada yang tahu nggak teks prosedur itu apa pengertiannya? Langkah-langkah, tahap, tutorial ya, proses, cara membuat, betul. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teks prosedur adalah teks yang berisi cara atau tujuan untuk membuat sesuatu itu yang dijelaskan melalui tahapan kegiatan yang dilakukan, yaitu tujuan agar lebih sistematis dan tujuan kita itu agar lebih matang gitu. Terus selanjutnya itu infografik. Ini ada menuliskan ahli ya. Jadi infografik itu sebuah desain atau visual yang berasal dari informasi maupun itu dari sosial media, Instagram, WhatsApp. Jadi nanti prosedur infografik itu merupakan suatu tahapan langkah yang dibuat dengan menggunakan desain visual seperti itu. Ya, jadi ini ada 4 struktur. Yang pertama tujuan. Tujuan teks prosedur itu apa? Material, enggak. Tujuan itu apa? Ya tujuannya itu kan yang pastinya tadi sebelumnya agar sukses itu bisa. Ya seperti itu. Jadi nggak tepat ya. Nah, jadi tujuan teks prosedur ini yang pertama untuk memberitahu pembaca maupun audiens tentang proses pembuatan suatu melakukan pekerjaan menggunakan alat. Jadi di sini kan nanti ada langkah-langkahnya. Contoh, kalau kita membuat nasi goreng itu kan tujuannya kita ingin membuat atau memasak seperti itu. Terus yang kedua ada material. Nah, materialnya itu bahan ya apa saja yang dibutuhkan dalam membuat nasi ya, dan buat nasi goreng. Contohnya apa saja kalau dalam nasi goreng? Nasi ya itu yang paling utama. Kan kalau dalam membuat nasi goreng itu kan ada bahan utamanya, bahan dasar. Yang pastinya nasi terlebih dahulu. Kalau nggak ada nasi ya kita nggak bisa buat apa-apa ya, nasi goreng itu gagal nanti. Terus yang selanjutnya langkah-langkah. Jadi kita kalau dalam membuat teks prosedur itu harus ada langkah-langkah mulai dari awal hingga akhirnya suatu prosedur itu. Jadi kita nggak boleh asal-asalan. Ini bisa dibaca dulu, Mas. Itu yang ini. Rasis parah. Itu Mas. Sesuai dengan tujuan dari teks unsur, di mana harus kita logis, sistematis dan memahami hal membaca. Sudah paham belum yang bagian ini teman-teman? Paham ya? Selanjutnya ada penegasan ulang. Jadi dalam teks prosedur itu ada penegasan ulang atau bisa dibilang kesimpulan. Tetapi di akhir ini tidak harus itu opsional seperti itu. Apa ini ada yang mau dicatat materinya? Monggo. Mau dicatat aja. Ada ya?
inti-intinya aja ya. Ya. Terus selanjutnya ada jenis-jenis teks prosedur. Ada yang tahu nggak teks prosedur sederhana ini seperti apa? Simpel, nggak rumit, dan dipahami, terus langsung jadi. Simpel. Ya, jadi teks prosedur sederhana itu digunakan hanya 2-3 tahapan. Seperti contohnya, kalau kita dalam membuka pintu, ini udah contoh. Sama yang buka pintu yang terkunci, kita siapkan kunci terlebih dahulu. Udah kita buka itu prosedur sederhana. Kalau contohnya, ya gimana? Bikin mie itu nanti masuknya ke protokol, Mas. Nah, jadi yang kedua teks protokol itu merupakan teks prosedur yang dimana kita menggunakan tahapannya itu tidak secara berurutan. Jadi kalau dalam memasak mie, kita bisa menuangkan mie-nya dulu sebelum airnya itu matang, atau airnya itu setelah matang kan? Atau yang pertama kita isi dulu bagian pertama, isilah bumbu yang terlebih dahulu. Nah, seperti itu protokol. Ya, jadi itu nggak harus urut, tapi tujuannya pas jadi. Ya, tujuannya sama. Ya, itu Mas. Terus yang ketiga teks prosedur kompleks. Seperti apa? Teks prosedur kompleks sama. Gimana? Bikin tesis komplit. Iya, tesis. Ribet. Lebih ribet. Tesis. Lebih apa? Ya, jadi teks prosedur kompleks itu merupakan teks prosedur yang membutuhkan waktu jangka yang lama. Jadi kita dalam membuat tesis, skripsi, terus KTP, SIM itu kan kita membutuhkan jangka waktu yang lama, tidak langsung jadi. Ada prosesnya lah. Bikin rumah. Terus selanjutnya kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan ini ada ini. Yang pertama kata kerja imperatif, bisa dibilang berita yang tadi. Terus numeralia, ada yang tahu nggak? Numeralia itu apa? Bilangan, betul. Jadi dalam teks prosedur itu adanya bilangan, seperti kata pertama-tama, kedua, ketiga hingga selanjutnya. Terus juga ada pas kita ngisi itu masukkanlah setengah kilo tepung, itu masuk numeralia. Ya, terus selanjutnya konjungsi temporal. Ya, temporal itu yang berhubungan dengan waktu ya. Dengan waktu itu seperti contohnya kemudian, setelah itu, sebelum, sudah, gitu. Terus pertanyaan persuasif. Ya, mengajak, betul. Ada kata mari, ayo. Itu yang paling dasarnya itu mari, ayo. Terus deskripsi alat. Deskripsi alat yang tadi ya, ada alat apa saja. Terus yang terakhir alat tidak aktif. Ya, ini jadi contoh prosedur infografik. Ini alur pembuatan KTP. Ini ya, jadi dengan visual ini kita lakukan prosedurnya. KTP elektronik. Tadi sudah pada buat KTP belum? Udah. Belum. Udah. Yang udah bikinnya gimana? Elektronik apa langsung? Sama. Terus ini cara mencuci tangan. Ya, ini ada gambaran tangan, pakai masker. Ini. Dan terus kita selanjutnya ada ngerjain soal ya. Ini prosedur infografik. Dibagi kelompok saja ya. Ini kan ada, jadi ini tadi yang nggak masuk 2 ya.
28. Dibikin 6 kelompok. Sebelumnya kita akan mengoreksi tugas yang kemarin ya. Saya ingin memilih dua kelompok ini. Untuk kelompok satu ini maju terlebih dahulu ya. Atas nama Adi Gatma apa itu kayak Dia sama Ananda, Juno, ya. Kita mengambil udah lah, tunjukkan. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Kita dari kelompok satu yang orang 4 orang dari 12 Nomor 1. Mengapa teks di atas disebut teks prosedur? Karena teks di atas terdapat tata cara langkah-langkah membuat kue klepon. Stop ya. Bagaimana pendapat teman-teman nomor 1? Yo, setuju ya. Kita juga. Oke. Makanan, bukan kue. Ya. Nomor Nomor 2, soal nomor 2, apa jenis teks prosedur di atas? Jawabannya adalah atau singkat. Karena terdapat material, bahan-bahan dan langkah-langkah. Gimana? Kurang jenis tes prosedur di atas. Jawabannya sederhana atau singkat. Kurang. Iya. Menurut teman-teman gimana? Salah. Protokol. Yang betul adalah protokol ya. Terus selanjutnya nomor 3. Apa saja struktur yang terdapat di atas?
Apakah tepung ketan pada prosedur tersebut diganti bahan lain? Jawabannya tidak bisa karena tepung ketan adalah bahan pokok kue klepon. Gimana menurut teman-teman? Nah, Benar ya, karena tepung ketan itu bahan utama ya, bahan pokoknya. Selanjutnya Yang mana yang termasuk kalimat imperatif dulu? Jawabannya tuangkan, campurkan, tiriskan, bukan tiriskan, bukan. ya, itu ya Mas. Bisa dilanjut lagi. Nomor 6. Soal nomor 6. Apa tujuan dan teks prosedur membuat kue klepon? Jawabannya, tujuan dari teks prosedur membuat kue klepon adalah untuk mempermudah memberitahu kepada pembaca untuk proses tata cara membuat kue klepon. Gimana teman-teman? Dosis. Oke, bisa dilanjut ya. Selanjutnya nomor 7, tuliskan 3 bahan utama yang digunakan untuk membuat klepon. Yang pertama ada 200 gram tepung ketan, terus 1 sendok makan tepung tapioka, sama 150 ml mililiter. ini sebenarnya kalau untuk bahan utamanya itu ada 3. Yang pertamanya tadi tepung ketan, yang kedua itu gula merah, yang ketiga itu parutan kelapa. Nah, itu. Karena kalau tepung tapioka itu bisa dijadikan opsi untuk pengenyalnya saja, bisa diganti dengan beras tepung beras. Air kan kok misalnya kita bikin Bahan dasarnya itu Mas. oh Iya kan? itu bahan dasar ya. Nomor 8, apa tanda bahwa klepon sudah matang ketika direbus? Ketika klepon sudah mengapung dalam rebusan. Ya, Iya betul. ya sih. Selanjutnya nomor 9, mengapa kelapa parut diberi sedikit garam sebelum dimasak? Karena agar lebih awet. Iya betul. Karena lebih awet ya. Oke. Nomor 10, urutkan langkah-langkah berikut sesuai prosedur yang benar. 1. Campurkan tepung ketan, tepung tapioka dan air hangat. 2. Bulatkan adonan dengan isi gula merah di dalamnya. 3. Masukkan adonan klepon ke dalam air mendidih. 4. Gulingkan klepon matang ke dalam klepon parut. Klepon parut. Kelapa parut. Kelapa parut. Kelapa parut yo. Coba senang di klepon parut yo. Lagi. Betul ya. Yang pertama kita campurkan dulu tepungnya, terus kita masukkan, lalu masukkan adonan, yang terakhir kita gulingkan. Kita beri tepuk tangan untuk Oke. kita kembali ke tepungnya. Baik teman-teman, pembelajaran kita diperhatikan ya teman-teman, karena nanti kita langsung praktek. Ini tujuan kedua kita yaitu menyusun teks prosedur dalam bentuk infografik. Jadi nanti kita melakukan dengan visual. Nah ini nanti kita ulang kembali materi ini. Nanti kita mengisi itu pasti ada tujuannya. Nanti di bagian atas judul. Terus nanti material kalian juga buat alat-alat itu nanti isinya apa saja alat yang dibutuhkan. Terus selanjutnya langkah-langkah. Langkah-langkah itu nanti kalian berikan urutan dari awal. Misalnya dari awal itu kita beri kata pertama-tama, terus kita kedua, selanjutnya, setelah itu gitu ya. Terus selanjutnya itu penegasan ulang atau kesimpulan. Itu nanti opsional aja. Nanti bisa kita beri contohnya itu, mari, ayo kita
Itu contohnya. Oke, kita mengajar untuk membuat makanan itu. Ya paham Pak? Oke. Garis makanan Senang baca enggak? ATM kita bikin ATM. Nah ini yang paling penting juga ya. Ini nanti dalam juga ada pasti kalimat berita, terus ada nanti kata hubung. Kalian masih ingat kan kata hubung ada apa saja? Yang dengan. Konjungsi lah pokoknya. Terus ingatkan itu juga kalau bisa cara urut. Nanti kalian tugasnya di kalau sebelumnya protokol aja. Nanti kan opsi kalian bisa bebas gitu. Untuk perwakilan kelompok bisa masuk ya. Kelompok satu di sini. Kayak mana? Halo dulu. Dua nak. Ada gini aman. Ya. nasi goreng kan di ini. Ya di oseng. Beda-beda ya? Beda-beda ya. Kamu dari mana? Blora kan? Blora. Diaduk-aduk bisa, di oseng-oseng bisa. Beda bahasanya. Beda. Ya, cara membuat salad. King. Ini malah kayak buka usaha ini. Untung puding. Keren banget. Mari dia. Kita gini gimana? Oh, ono nggak logis mesti lo. Di mana nih? Di mana? Buat mana buah apel kok malah buah kuwi? Iki lho, Kuldi. bakul dia kan. Kita ya, Mak. Jaket ditek. Ketawa. Jadi gimana? Belakang aja, belakang. Belakang nama kelompok dikasih tuh. Oh iya. Oh, api. Bapak, sip, justice. Sosis. Balik. Cukup ada pembelajaran kali ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Tadi kalau saya lihat teman-teman masih banyak yang menanyakan apa itu imperatif.
Jadi saya ingin mengulang kembali ya, bahwasanya kalimat imperatif itu sebuah kalimat menyuruh, ya, perintah. Seperti tadi, tuangkanlah, campurkanlah, terus juga berakhiran tanda seru itu yang paling hal utamanya. Ada tanda seru itu pasti sudah pasti perintah. Ya, untuk belajar pada hari ini, mari kita mengucapkan doa dalam bersama-sama. Untuk masih yang paling pojok, tolong pimpin doa untuk menutup ya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua